Jejak sejarah kembali membawa kita ke masa kejayaan Pajang, sebuah kerajaan yang pernah menjadi pusat kekuasaan di tanah Jawa. Di bawah kepemimpinan Sultan Hadiwijaya, atau yang lebih dikenal sebagai Jaka Tingkir, Pajang berdiri gagah menghadapi tantangan zaman. Namun, sebuah ramalan dari para wali mengguncang segalanya, bahwa di Mataram akan lahir kekuatan baru yang kelak menandingi Pajang. Dan benar saja, takdir mulai menunjukkan jalannya. Perang besar meletus antara Pajang dan Mataram, mengantarkan Sultan Hadiwijaya pada titik akhir kehidupannya. Sebuah peristiwa yang tak hanya mengubah tahta, tetapi juga arah sejarah Nusantara. Lalu, bagaimana detik-detik terakhir kehidupan Sultan Hadiwijaya? Apa yang terjadi setelahnya? Mari kita telusuri kisahnya hanya di jejak kerajaan Nusantara. Joko Tingkir merupakan tokoh pendiri sekaligus Sultan pertama dari Kesultanan Pajang. Ia memerintah sejak tahun 1549 hingga 1582 dan juga memiliki gelar Sultan Hadiwijaya. Nama asli Joko Tingkir adalah Maskar Bet. Ia lahir pada tanggal 18 Jumadil Akhir dalam tahun Dalmangsa 8, menjelang waktu subuh. Kisah awal kehidupannya bermula saat ayahnya, Ki Ageng Pengging, mengadakan pertunjukan wayang beber yang dipimpin oleh Ki Ageng Tingkir sebagai dalangnya. Namun, karena suara wayang yang tertiup angin sehingga terdengar kemebret, bayi tersebut kemudian diberi nama Maskar Bet. Baik Ki Ageng Pengging maupun Ki Ageng Tingkir merupakan murid dari Syekh Siti Jenar. Sayangnya, setelah pulang dari mendalang, Ki Ageng Tingkir jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. 10 tahun berselang, Ki Ageng Pengging dihukum mati dengan tuduhan pemberontakan terhadap kerajaan Demak. Sunan Kudus ditugaskan sebagai pelaksana eksekusi hukuman tersebut. Tidak lama setelah kematian suaminya, Nyai Ageng Pengging pun jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak saat itu, Maskar Bet diangkat sebagai anak oleh Nyai Ageng Tingkir, yang merupakan istri dari almarhum Ki Ageng Tingkir. Karena diasuh oleh keluarga Tingkir, Maskar Bet lebih dikenal dengan nama Jaka Tingkir. Seiring bertambahnya usia, ia menunjukkan ketertarikan dalam dunia pertapaan, ilmu bela diri, serta penguasaan kesaktian. Berkat kegigihannya dalam berlatih, ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan kuat, sehingga mendapatkan julukan sebagai Jaka Tingkir. Jaka Tingkir mendapatkan pendidikan pertama dari ayahnya sendiri, yakni Ki Ageng Kebo Kenongo, serta kakeknya, yang dikenal dengan beberapa nama, yaitu Jaka Senara, Pangeran Andayaningrat, atau Ki Ageng Pengging Sepuh. Selain belajar dari keluarganya, ia juga menimba ilmu kepada Sunan Kalijaga. Setelah itu, ia berguru kepada Ki Ageng Sela. Di bawah bimbingan Ki Ageng Sela, Jaka Tingkir dipersaudarakan dengan 3 murid lainnya, yaitu Ki Juru Martani, Ki Ageng Pamanahan, dan Ki Panjawi. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya dengan berguru kepada Ki Ageng Banyubiru, yang juga dikenal sebagai Ki Kebo Kanigoro. Ki Ageng Banyubiru sendiri merupakan saudara kandung dari ayah Jaka Tingkir. Di perguruan Ki Ageng Banyubiru, Jaka Tingkir tidak belajar sendirian. Ia memiliki beberapa rekan sesama murid, di antaranya adalah Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil. Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir memiliki beberapa orang anak, terutama putri-putri yang kemudian dinikahkan dengan tokoh-tokoh penting dari berbagai wilayah. Beberapa di antaranya adalah 1. Seorang putrinya menikah dengan Panji Wiryakrama dari Surabaya. 2. Putrinya yang lain dipersunting oleh Raden Pratanu dari Madura. 3. Salah satu putrinya juga menjadi istri Arya Pamalat dari Tuban. Putri tertuanya dinikahkan dengan Arya Pangiri, yang saat itu menjabat sebagai Bupati Demak. Arya Pangiri sendiri merupakan anak dari Sultan Demak, Sunan Prawoto. Seharusnya, Arya Pangiri berhak atas tahta Kesultanan Demak, mengingat ia adalah keturunan langsung dari Sultan sebelumnya. Selain itu, putrinya yang bernama Glampok Raras menikah dengan Panembahan Ratu I dan menjadi permaisuri di Kesultanan Cirebon. Setelah wafatnya Sultan Hadiwijaya, terjadi pergolakan dalam pemerintahan Kesultanan Pajang. Arya Pangiri, yang didukung oleh Panembahan Kudus, pengganti Sunan Kudus, berusaha merebut tahta Pajang. Putra mahkota saat itu, Pangeran Benawa, disingkirkan dari posisi utama dan hanya diberikan jabatan sebagai bupati di Jipang. Dengan dukungan dari Panembahan Kudus, Arya Pangiri akhirnya berhasil menduduki tahta Kesultanan Pajang dan mengambil gelar Ngawantipura. Jaka Tingkir adalah seorang tokoh yang perjalanan hidupnya penuh dengan peristiwa menarik,
terutama saat ia berkeinginan untuk mengabdi di ibu kota Kesultanan Demak. Kisahnya banyak diabadikan dalam babat Tanah Jawi dengan gaya khas para pujangga zaman dahulu, yang sering menggunakan kiasan dalam menggambarkan kejadian di sekitar istana. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap penguasa dan norma sosial yang berlaku. Saat Jaka Tingkir memutuskan pergi ke Demak, ia tidak sendiri. Ia ditemani oleh rekan-rekan seperguruannya, yaitu Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil. Pada masa itu, alat transportasi yang umum digunakan untuk menyeberangi sungai adalah getek atau rakit bambu. Dalam perjalanan tersebut, dikisahkan bahwa Jaka Tingkir menghadapi tantangan besar di Kedung Srengenge, sebuah bagian sungai yang dalam. Ia diserang oleh segerombolan buaya. Namun, karena memiliki keahlian luar biasa, Jaka Tingkir berhasil mengalahkan buaya-buaya tersebut. Sebagai imbalannya, buaya-buaya itu justru mengawal perjalanan Jaka Tingkir ke Demak, dengan setiap sisi, kiri, kanan, depan, dan belakang, dijaga oleh 40 ekor buaya. Peristiwa ini menjadi inspirasi bagi para pujangga yang kemudian menciptakan gending terkenal, si Gram Milir. Dalam salah satu versi cerita, sebelum kembali ke Pajang setelah menikahkan putrinya dengan Panembahan Lemah Dhuwur di Sumeneb, Jaka Tingkir mendapat sebuah firasat atau wasiat dari Sunan Prapen. Ia disarankan untuk tidak kembali ke jabatannya di Kesultanan Pajang, mengingat pasukannya telah dikalahkan oleh Sutawijaya. Ia pun harus merelakan kepemimpinan Pajang untuk dilanjutkan oleh Arya Pangiri. Dalam kisah kiasannya, ia digambarkan seperti seseorang yang berada dalam perahu di tengah perairan yang penuh buaya. Jika ia kembali ke air, maka ia akan binasa. Oleh karena itu, ia memilih mendirikan padepokan di Pringgoboyo, Lamongan, sebelum akhirnya mengasingkan diri ke Sukuwati hingga wafat di Butuh, Sragen. Setibanya di Demak, Jaka Tingkir tinggal bersama pamannya, Kiai Ganda Mustaka, yang merupakan saudara dari Nyi Ageng Tingkir dan berperan sebagai perawat Masjid Demak dengan jabatan Lurah Ganjur. Kesempatan emas datang ketika Jaka Tingkir menarik perhatian Sultan Trenggana. Suatu hari, di sekitar istana terdapat sebuah kolam besar. Ketika Sultan hendak melewati tempat itu, pamannya memperingatkan Jaka Tingkir agar segera menyingkir. Namun, karena tidak ada ruang untuk mundur, satu-satunya pilihan bagi Jaka Tingkir adalah melompati kolam tersebut. Dengan kelincahan dan keahliannya, ia berhasil melakukan lompatan itu dengan mudah. Kejadian ini sangat mengesankan Sultan Trenggana, yang akhirnya mengangkat Jaka Tingkir sebagai kepala prajurit Demak dengan pangkat Lurah Wiratamtama. Dalam salah satu peristiwa, saat Jaka Tingkir bertugas menyeleksi calon prajurit baru, muncul seorang pelamar bernama Dadungawuk yang dikenal sombong dan gemar memamerkan kesaktiannya. Untuk menguji kemampuan pria itu, Jaka Tingkir menggunakan teknik sadakinang yang pada akhirnya membuat Dadungawuk tewas. Akibat insiden ini, Jaka Tingkir dipecat dari jabatannya dan diusir dari Demak. Namun, kisah ini memiliki versi lain dalam bentuk kisah kiasan, di mana sebenarnya Jaka Tingkir menjalin hubungan diam-diam dengan Putri Cempaka, anak Sultan Trenggana. Hubungan tersebut akhirnya terungkap, sehingga ia dikeluarkan dari lingkungan kerajaan. Kisah lain yang diceritakan secara simbolis adalah peristiwa saat Sultan Trenggana dan keluarganya berwisata ke Gunung Prawoto. Jaka Tingkir melepaskan seekor kerbau bernama Kebo Danu, yang kemudian mengamuk karena sesuatu yang ditanam di telinganya. Kerbau tersebut menyerang pesanggerahan raja, dan tak satupun prajurit yang mampu menghentikannya. Dalam situasi genting ini, Sultan Trenggana memerintahkan pencarian Jaka Tingkir untuk mengatasi masalah tersebut. Setelah ditemukan, Jaka Tingkir berhasil menaklukkan kerbau dengan mudah. Keberhasilannya ini membuatnya kembali diangkat sebagai Lurah Wiratamtama oleh Sultan. Karir Jaka Tingkir semakin gemilang hingga akhirnya ia diangkat sebagai Adipati Pajang dengan gelar Adipati Adiwijaya. Ia juga menikahi Ratu Mas Cempaka, putri Sultan Trenggana. Setelah Sultan Trenggana wafat pada tahun 1546, seharusnya tahtanya diwarisi oleh Sunan Prawoto. Namun, Sunan Prawoto dibunuh oleh Arya Penangsang, sepupunya dari Jipang, pada tahun 1549. Pembunuhan ini merupakan aksi balas dendam, karena Sunan Prawoto sebelumnya telah membunuh ayah Arya Penangsang, Pangeran Sekar Sedalepen, saat sedang salat asyar di tepi Bengawan Sore. Pangeran Sekar sendiri adalah kakak kandung Sultan Trenggana dan murid pertama Sunan Kudus. Arya Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri,
suami Ratu Kalinyamat yang menjabat sebagai Bupati Jepara. Setelah mengambil alih kekuasaan, Arya Penangsang berusaha menyingkirkan Adiwijaya dengan mengirim pembunuh bayaran ke Pajang. Namun, upaya ini gagal, bahkan Adiwijaya justru memperlakukan para pembunuh itu dengan baik dan memberi mereka hadiah yang akhirnya mempermalukan Arya Penangsang. Menyadari ancaman yang terus mengintai, Ratu Kalinyamat mendesak Adiwijaya untuk menumpas Arya Penangsang. Meskipun enggan berperang dengan sesama keluarga Demak, Adiwijaya akhirnya mengadakan sayembara, menawarkan Tanah Pati dan Mataram kepada siapapun yang bisa membunuh Arya Penangsang. Sayembara ini diikuti oleh Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi, cucu dari Ki Ageng Sela. Dalam pertempuran yang berlangsung, Ki Juru Martani, kakak ipar Ki Ageng Pemanahan, menyusun strategi yang akhirnya memungkinkan Sutowijaya, anak Ki Ageng Pemanahan, untuk membunuh Arya Penangsang. Kejadian ini berlangsung di Bengawan sore, saat Arya Penangsang sedang menyeberangi sungai dengan menunggangi kuda Gagak Rimang. Sutowijaya berhasil menikamnya dengan tombak Kiai Plerit. Setelah peristiwa ini, pusat kekuasaan Demak dipindahkan ke Pajang dengan Adiwijaya sebagai raja pertamanya. Sementara itu, Demak dijadikan kadipaten dengan anak Sunan Prawoto yang diangkat sebagai adipati. Adiwijaya kemudian mempercayakan jabatan penting kepada rekan-rekannya, seperti Mas Manca yang diangkat sebagai Pati Mancanegara, serta Mas Wila dan Ki Wuragil yang menduduki posisi menteri dengan pangkat Nabi. Dengan kepemimpinan Adiwijaya, Pajang berkembang menjadi kekuatan baru dalam sejarah kerajaan di Jawa. Dalam perjanjian sayembara yang diadakan oleh Kesultanan Pajang, Ki Panjawi mendapatkan hadiah berupa wilayah Pati dan kemudian bergelar sebagai Ki Ageng Pati. Di sisi lain, Ki Ageng Pemanahan masih harus menunggu karena Sultan Adiwijaya tampak menunda pemberian Tanah Mataram kepadanya. Penundaan ini berlangsung hingga tahun 1556, di mana Tanah Mataram masih berada dalam genggaman Adiwijaya. Ki Ageng Pemanahan merasa segan untuk menagih janji tersebut. Melihat situasi ini, Sunan Kalijaga, yang merupakan guru dari kedua tokoh tersebut, turun tangan sebagai penengah. Ternyata, alasan utama penundaan pemberian tanah tersebut berakar pada kecemasan Adiwijaya terhadap ramalan Sunan Prapen. Ramalan tersebut menyatakan bahwa suatu saat nanti, di Tanah Mataram akan berdiri sebuah kerajaan yang mampu melampaui kejayaan Pajang. Adiwijaya pertama kali mendengar ramalan ini saat ia naik tahta setelah kematian Arya Penangsang. Sunan Kalijaga berusaha meyakinkan Adiwijaya agar tetap menepati janjinya karena sebagai seorang pemimpin, ia harus menjadi teladan bagi rakyatnya. Sebagai imbalannya, Ki Ageng Pemanahan diwajibkan untuk bersumpah setia kepada Pajang. Ki Ageng Pemanahan menerima syarat tersebut, dan akhirnya Adiwijaya dengan berat hati menyerahkan Tanah Mataram kepada saudara angkatnya itu, pendirian Desa Mataram. Tanah Mataram yang diterima Ki Ageng Pemanahan merupakan bekas wilayah kerajaan kuno yang sudah lama ditinggalkan dan berubah menjadi hutan lebat bernama Alas Mentauk. Bersama keluarganya dan dibantu oleh Ki Juru Martani, ia mulai membuka hutan tersebut untuk dijadikan pemukiman baru yang kemudian dikenal sebagai Desa Mataram. Meskipun hanya berstatus sebagai desa, Mataram memiliki keistimewaan sebagai wilayah perdikan atau sima swatantra. Hal ini berarti Ki Ageng Pemanahan tidak diwajibkan membayar pajak atau upeti kepada Pajang, namun sebagai bentuk kesetiaan, ia tetap harus menghadap Pajang secara rutin. Setelah resmi menguasai wilayah ini, ia pun mendapatkan gelar baru, yakni Ki Ageng Mataram. Ketika Adiwijaya naik tahta, wilayah kekuasaannya terbatas di Jawa Tengah karena setelah wafatnya Sultan Trenggana, banyak daerah bawahan Kesultanan Demak yang memilih untuk melepaskan diri. Di sisi lain, wilayah-wilayah di Jawa Timur tergabung dalam Persekutuan Adipati Bangwetan yang dipimpin oleh Panji Wiryakrama, Bupati Surabaya. Persekutuan ini berada dalam situasi yang cukup sulit karena menghadapi ancaman dari berbagai pihak, termasuk dari Pajang, Madura, dan Blambangan. Pada tahun 1568, Sunan Prapen, penguasa Giri Kedaton, berperan sebagai mediator dalam pertemuan antara Adiwijaya dan para penguasa Jawa Timur. Untuk memperkuat hubungan politik, Panji Wiryakrama kemudian dinikahkan dengan salah satu putri Adiwijaya. Selain itu, Adiwijaya juga berhasil menundukkan Madura dengan cara yang serupa. Raden Pratanu, penguasa Madura, yang kemudian bergelar Panembahan Lemah Dur Arosbaya, juga menjadi menantu Adiwijaya. Dalam pertemuan penting tersebut,
Sunan Prapen kembali meramalkan bahwa suatu saat nanti, Pajang akan ditaklukkan oleh Mataram melalui keturunan Ki Ageng Pemanahan. Namun, kali ini Adiwijaya tidak lagi merasa khawatir dan lebih memilih untuk berserah kepada takdir. Awal mula konflik dengan Sutawijaya. Sutawijaya, putra Ki Ageng Pemanahan, diangkat sebagai anak angkat oleh Adiwijaya. Setelah ayahnya wafat pada tahun 1575, ia secara resmi menjadi penguasa Mataram. Sebagai penghormatan, Adiwijaya memberikan hak kepadanya untuk tidak menghadap Pajang selama 1 tahun penuh. Namun, setelah waktu tersebut berlalu, Sutawijaya tetap tidak menghadap. Hal ini membuat Adiwijaya mengirim utusan, yakni Ngabehi Wilamarta dan Ngabehi Wuragil, untuk menanyakan kesetiaan Mataram. Ketika tiba di sana, mereka mendapati bahwa Sutawijaya menunjukkan sikap yang kurang sopan dan terkesan hendak memberontak. Namun, karena kedua utusan tersebut adalah pejabat yang bijaksana, mereka menyampaikan laporan dengan cara yang halus sehingga tidak memicu konflik secara langsung. Seiring waktu, Mataram semakin berkembang pesat. Adiwijaya pun kembali mengirim utusan yang kali ini terdiri dari Pangeran Benawa, Arya Pamalat, dan Patih Mancanegara. Ketiganya disambut dengan perjamuan besar oleh Sutawijaya. Namun, dalam suasana pesta, terjadi insiden di mana Raden Rangga, putra Sutawijaya, membunuh seorang prajurit Tuban yang didesak oleh Arya Pamalat. Arya Pamalat sendiri memang tidak menyukai keluarga Sutawijaya sejak awal. Ketika kembali ke Pajang, Arya Pamalat melaporkan kejadian tersebut dengan nada buruk, sementara Pangeran Benawa menjelaskan bahwa insiden itu hanyalah kecelakaan. Adiwijaya menerima kedua laporan tersebut dan memilih untuk menahan diri. Konflik Mataram Pajang dan akhir hidup Adiwijaya. Pada tahun 1582, Raden Pablan, seorang keponakan Sutawijaya yang tinggal di Pajang, dihukum mati karena berani menyusup ke dalam keputrian untuk menemui Ratu Sekar Kedaton, putri bungsu Adiwijaya. Ayahnya, Tumenggung Mayang, juga dihukum buang karena dicurigai turut membantu anaknya. Ibu Raden Pablan, yang merupakan saudara perempuan Sutawijaya, meminta pertolongan ke Mataram. Sutawijaya pun mengirim pasukan untuk merebut Tumenggung Mayang dalam perjalanan pembuangannya ke Semarang. Tindakan ini membuat Adiwijaya berang dan menggunakannya sebagai alasan untuk menyerang Mataram. Pertempuran pun pecah antara kedua belah pihak. Pasukan Pajang bermarkas di Prambanan dengan jumlah yang lebih besar, namun mereka mengalami kekalahan. Situasi semakin memburuk ketika Gunung Merapi tiba-tiba meletus, dan aliran laharnya turut menghancurkan pasukan Pajang yang bertempur di sekitarnya. Adiwijaya akhirnya memutuskan untuk menarik mundur pasukannya. Dalam perjalanan pulang, ia singgah di makam Sunan Tembayat, namun ia tidak dapat membuka pintu gerbangnya. Hal ini ia anggap sebagai pertanda bahwa ajalnya sudah dekat. Setibanya di Pajang, keadaan Adiwijaya semakin memburuk setelah mengalami kecelakaan jatuh dari punggung gajah. Ia pun harus diusung dengan tandu. Sebagai tambahan, seorang makhluk halus bernama Ki Jurutaman, yang merupakan bawahan Sutawijaya, dikisahkan memukul dada Adiwijaya, membuat sakitnya semakin parah. Sebelum wafat, Adiwijaya berpesan kepada keluarganya agar tidak menyimpan dendam kepada Sutawijaya. Ia menyadari bahwa perang antara Pajang dan Mataram adalah bagian dari takdir. Bahkan, dalam cerita rakyat, dikisahkan bahwa Sutawijaya sebenarnya adalah anak kandung Adiwijaya dari anak Ki Ageng Sela. Akhirnya, pada tahun 1582, Adiwijaya alias Jaka Tingkir menghembuskan napas terakhirnya. Ia dimakamkan di Desa Butuh, kampung halaman ibunya. Dengan wafatnya Adiwijaya, perjalanan sejarah Pajang pun memasuki babak baru, dengan Mataram yang perlahan-lahan bangkit sebagai kekuatan besar di Nusantara. Demikianlah akhir perjalanan Sultan Hadiwijaya, seorang raja besar yang pernah mengukir kejayaan Pajang, namun tak mampu menghindari takdir sejarah. Wafatnya sang Sultan menandai titik balik peralihan kekuasaan di tanah Jawa. Dari reruntuhan Pajang, bangkitlah sebuah kekuatan baru, Mataram, yang kelak akan menjadi kerajaan paling berpengaruh di Nusantara. Sejarah terus bergerak, mencatat jejak-jejak para penguasa yang datang dan pergi. Dari Pajang ke Mataram, dari satu kerajaan ke kerajaan berikutnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Nantikan cerita-cerita menarik lainnya hanya di Jejak Kerajaan Nusantara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tak ketinggalan jejak sejarah berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.